Halo anak-anak Pak Guru kelas 2 semua, apa kabar hari ini nak? Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Anak-anak Pak Guru masih semangat dalam belajarnya kan? Ya, harus tetap semangat ya anak-anak Pak Guru. Baiklah, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Hari ini kita masuk pembelajaran 3, yaitu mengenal kata terkait benda cair dan mengenal perkalian dengan bilangan 1 dan 0. Jadi kita akan mempelajari tentang benda cair dan perkalian dengan bilangan 1 dan 0. Jadi kita akan mengetahui nanti bagaimana jika bilangan dikalikan dengan 1 dan 0. Nah, anak-anak Pak Guru di rumah sambil dibuka bukunya ya, halaman 49 pembelajaran 3. Masih buku tema 2 ya. Baiklah, anak-anak Pak Guru, kita lanjut lagi materinya. Kita baca bersama ya. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh sambil menonton videonya, dibuka bukunya sambil dibaca. Ayu, Sinta, dan Rehan bermain di rumah Ima. Saat itu Ima membantu ibunya di dapur. Ima dan ibu akan membuat sup buah. Ima mengajak teman-temannya bergabung membuat sup buah. Ayu, Sinta, dan Rehan senang sekali. Mereka bersama-sama membantu ibu Ima membuat sup buah. Nah, jadi Ima dan teman-temannya sedang membantu ibu untuk membuat sup buah. Nah, anak-anak di rumah juga harus rajin membantu ibu ya, membantu ibu di dapur, bahkan mau itu pun memasak, menyuci piring dan lain-lain ya, pekerjaan rumah yang boleh anak-anak kerjakan. Dibantu ibunya ya. Itu tandanya anak yang rajin dan anak yang pintar dan baik. Bacalah cerita berikut. Nah, nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh dibaca ceritanya pada halaman 49. Membuat sup buah bersama. Ibu menyiapkan bahan untuk membuat sup buah. Ada air, susu, sirup, dan buah-buahan. Ima juga menyiapkan alat untuk membuat sup buah. Ada pisau, mangkuk besar, gelas, dan sendok. Ibu mengupas pepaya dan nanas. Kemudian, ibu memotong pepaya dan nanas. Ima dan teman-teman membantu membersihkan stroberi. Semua buah telah siap. Ibu mencampurnya dengan air, sirup, dan susu. Sup buah sudah jadi. Ima menuangkan sup buah ke dalam 6 gelas. Kemudian Ima dan teman-teman menikmati sup buah bersama. Nah, mereka bekerja sama membuat sup buah. Nah, tadi bahannya untuk membuat sup buah yaitu ada air, susu, sirup, dan tentu harus ada buah-buahan. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat sup buahnya yaitu ada pisau, ada mangkuk besar, gelas, dan sendok. Nah, jadi itulah bahan dan alatnya untuk membuat sup buah. Bahan yang digunakan untuk membuat sup buah ada air, sirup, dan susu. Bahan-bahan tersebut termasuk benda cair. Nah, air, sirup, dan susu itu merupakan benda cair. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Isi atau banyaknya benda cair tetap. Nah, anak-anak Pak Guru kan masih ingat sifat-sifat benda cair, yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Isi atau banyaknya tetap. Jadi, benda cair bentuknya berubah. Isi atau volumenya tetap. Nah, kalau benda padat, bentuknya tetap, volumenya tetap. Kalau benda gas, bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Isi atau banyaknya benda dalam ruang disebut
volume. Jadi isi itu boleh juga dikatakan dengan volume. Perhatikan kembali cerita di depan. Jadi cerita yang tadi ya, yang membuat sup buah bersama. Ima menuang sup buah ke dalam 6 gelas. Bilangan 6 dapat dikalikan dengan bilangan 1. Berikut perkalian dengan bilangan 1. Nah, kita akan mempelajari bagaimana jika sebuah bilangan dikalikan dengan 1. Jadi, bilangan 6 tadi kita kalikan dengan 1. Nah, 6 kali 1. Berarti 6 kali 1 perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama. 6 kali 1 berarti satunya ada 6 kali. 1 kita hitung ya, apakah satunya pas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka satunya ditambahkan sebanyak 6 kali. Jadi 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 1, 6. Jadi 6 kali 1 sama dengan 6. Suatu bilangan dikalikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi jika ada bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya seperti ini tadi ya. 6 kali 1 hasilnya yaitu 6, bilangan itu sendiri. Nah, kita lihat coba contoh yang lain. 4 kali 1 ya hasilnya itu 4, bilangan itu sendiri. 7 kali 1 hasilnya 7. 8 kali 1 8. 12 kali 1 12. 18 kali 1 18. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, perhatikan ya di sini sama dengan hasilnya. Jadi berapapun dia, jika dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 100 kali 1 100. 50 kali 1 50. Nah, begitu ya. Jadi setiap bilangan dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak Pak Guru paham ya sampai di situ? Ya, jadi kali-kali 1 yaitu bilangan itu sendiri. 1 kali 1 1. Nah, begitu ya, tetap bilangan itu sendiri. Nah, ada juga perkalian dengan bilangan 0. Nah, tadi ada perkalian dengan bilangan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana perkalian dengan 0? Berikut bentuk perkalian dengan bilangan 0. Nah, contoh tadi 6 kali 1, bagaimana kalau kita kalikan dengan 0? 6 kali 0, tentu 0-nya 6 kali. Nah, 0 tambah 0, 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 0. Jadi hasilnya 0. Nah, dari sini anak-anak kira-kira dapat menyimpulkannya, setiap bilangan yang dikalikan 0 kira-kira bagaimana? Nah, jadi setiap bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya selalu 0. Jadi berapapun bilangan itu jika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Coba kita lihat contohnya ya. 4 kali 0 0. 7 kali 0 0. 8 kali 0 0. 12 kali 0 0. 18 kali 0 0. Jadi berapapun bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya selalu 0. Nah, anak-anak Pak Guru paham ya di situ ya. Jika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Mau berapapun bilangannya jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan selalu 0. Nah, tadi jika dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, paham ya anak-anak Pak Guru di rumah, perkalian jika ada bilangan dikalikan dengan 1 dan dikalikan dengan 0. Nanti boleh diulang videonya ya supaya lebih mengerti. Ada berbagai macam buah untuk membuat sup buah. Ada pepaya, ada nanas,
dan stroberi. Nah, itu contoh macam-macam buah yang bisa dibuat menjadi sup buah. Pernahkah anak-anak Pak Guru memetik buah? Nah, ada anak-anak Pak Guru yang pernah memetik buah? Nah, gerakan memetik buah berbeda-beda. Gerakan memetik buah termasuk gerak keseharian. Nah, apa anak-anak Pak Guru masih ingat contoh gerak keseharian yang boleh dijadikan gerak tari yang kita pelajari sebelumnya, yaitu contohnya gerak mencangkul, gerak apa lagi? Gerak bermain layang-layang, boleh itu ya, termasuk gerak keseharian. Gerak menyisir rambut itu termasuk gerak keseharian. Nah, gerak keseharian dapat dijadikan jadi gerak tari. Jadi gerak memetik buah juga boleh dijadikan menjadi gerak tari. Perhatikan contoh berikut. Nah, nanti ada di bukunya ya, di halaman 50. Gerak menirukan memetik buah pada pohon tinggi. Nah, ada gerak menirukan buah pada pohon tinggi. Kan pohon ada yang tinggi, ada yang rendah. Bagaimana gerakan memetik buah pada pohon yang tinggi? Nah, tangan kanan diangkat ke atas, pandangan ke atas, kedua kaki sedikit terbuka ya. Jadi tentu karena pohonnya tinggi, jangkauannya harus ke atas. Jadi beginilah kira-kira contoh gerakannya jika ditirukan dalam gerak tari. Nah, kemudian pergelangan tangan diputar. Nah, diputar seolah-olah memetik buah. Pandangan ke arah buah yang dipetik. Kedua kaki sedikit jinjit ya, karena pohonnya tinggi. Nah, ini adalah contoh gerakan yang bisa dilakukan sehari-hari dalam gerak tari. Jadi gerak memetik buah tadi boleh dijadikan gerak tari. Nah, gerakannya seperti ini. Jika diulang gerakannya akan nampak indah seperti gerak tari. Nah, bagaimana menirukan memetik buah pada pohon yang rendah? Nah, gerakan memetik buah pada pohon yang rendah, tangan kanan lurus ke depan. Nah, tadi kalau memetik buah pada pohon yang tinggi, tangan kanan lurus ke atas. Nah, kalau pendek atau rendah pohonnya, tangan kanan lurus ke depan. Kemudian pandangan ke depan. Lalu tangan kanan ke arah tangan kiri, pandangan ke arah tangan kiri. Tangan seperti memegang buah dipindahkan ke keranjang buah. Nah, menirukan gerak memetik buah pada pohon rendah dalam bentuk gerak tari. Nah, seperti ini ya gerakannya. Kakinya sedikit ditekuk. Lalu tangan kanan seperti memegang buah dipindahkan ke keranjang buah. Jadi seolah-olah tangan kirinya sedang memegang keranjang tempat buahnya. Nanti boleh dipraktekkan, diulang, dan boleh divariasikan lagi gerakannya jika sedang memetik buah. Nah, anak-anak Pak Guru paham sampai di situ ya. Perbedaannya tadi ketika memetik pohon yang tinggi itu kakinya lurus, tangan lurus ke atas, pandangan juga ke atas. Kalau pohon yang rendah, tangannya ke depan, pandangan ke depan, kakinya sedikit ditekuk. Tadi kalau pohon yang tinggi, kakinya sedikit jinjit. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru. Baiklah anak-anak Pak Guru, sekian dulu penjelasan materi untuk hari ini ya. Bapak harap anak-anak Pak Guru dapat memahaminya. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini. Salam rindu untuk anak-anak semua. Jaga kesehatan, jadi anak yang baik di rumah ya. Rajin menolong ayah dan ibu. Rajin membantu ibu ataupun ayah. Baiklah, sekian dulu. Terima kasih. Dadah.